Jadi istilahnya tuh kita itu tidak sedang mengambil ketenaran dari tanaman, tapi tanaman itu sendiri memang kita butuhkan. Ya, kita butuhkan itu. Kita butuhkan. Selamat malam Tribuners. Aduh, habis minum nih, seger. Nah, kita masih tetap kuat kan nih? Masih. Kita masih berapa jam? Kita sampai jam 11 loh. Masih sampai jam 11. Masih semangat kita memberikan inspirasi. Iya. Untuk Tribuners. Iya. Iya, seru tadi. Tadi lengkap ya? Iya. Pedagang Nasi bungkus. Pedagang nasi bungkus. Yes. Pedagang mie ayam. Iya, ada dokter gigit juga tadi. Ada dokter gigi ya? Iya, Oke. benar. Macam-macam apa lagi? Ada mahasiswa. Ada desainer tadi 3D kan? Itu. Iya, yang disabilitas ya? Iya, yang disabilitas. Oke, itu. Ada kontraktor. Oh iya benar. Wah, lengkap sudah. lengkap. Kita ya, ada orang yang suka ngajar. Ada yang suka ngajar. Iya, Nah. benar. Sekarang Dan hari ada ini ada Pak Zul Alim. Dan ada hijau-hijau nih. Wow. Ini agak beda hari Iya, ini yang benar. sesi ini agak beda. Iya. Ada pohon di meja. Ini bukan pohon, bibit. Bibit ya ini namanya ya Pak. Iya, itu. Ini luar biasa apresiasi buat Tribun Batam. Jika ada kesempatan tetaplah menanam. Andai pun besok kiamat. Nanti kita akan tanya ke Pak Zul ya. Ini artinya apa? Ini dipersembahkan untuk Tribun Batam. Happy anniversary 16 tahun. Dari Kubina. Terima kasih Pak. Ya, kita dari tadi pagi banyak tamu membawa kue. Iya, bawa kue. Tapi malam ini kami dibawakan pohon. Bibit pohon kami. Iya, senang banget. Foto nanti kali. Terima kasih Pak. Jangan lupa ya fotoin ya. Oke, Pak Zul Alimin. Iya. Benar ya, iya. Pak? Pak Zul ini siapa, Pak? Apa, Pak? Atau enggak gini aja. Kubina mungkin. Kubina. Kubina ini apa, Pak? Kubina Batam itu satu komunitas yang berkedudukan di Tiban ya. Di Batam fokus kita itu di penghijauan, edukasi. Kenapa kita bilangin edukasi? Karena munculnya kesadaran untuk menanam itu juga diawali dari kesadaran. Jadi kita mulai dari kesadaran. Iya. Kubina itu kepanjangannya apa, Pak? Komunitas Hijau untuk Bumi Indonesia. Komunitas Hijau untuk Bumi Indonesia. Oh. Dan Pak Zul ini sebagai kebetulan untuk saat ini saya menjabat sebagai ketuanya. Ketua. Iya. Ini komunitas ya, Pak ya? Iya, Komunitas teman-teman, ya. Komunitas Kubina, gitu ya. Iya, komunitas hijau untuk bumi Indonesia, daerah Batam. Berarti ada di daerah lain, Pak? Sementara masih di Batam. Masih di Batam. Iya. Kita aksinya lokal dulu, walaupun kita punya pikiran yang besar, tapi tetap aksi kita di lokal Batam deh, di kota kita ini. Pak Zul ini latar belakangnya apa, Pak? Maksudnya kerja apa? Saya ini teknik apa? Teknik komputer ya. Teknik komputer, teknik lingkungan. Teknik komputer. Teknik komputer. Iya. Terus kenapa kok ngurusin pohon, Pak? Itu pun saya jawaban yang mungkin saya bingung juga ya, bisa dari komputer ke pohon. Iya. Tapi walhasil apapun itu, mau kita teknik komputer ataupun mau seorang desainer, kontraktor atau pejabat masyarakat, pohon ini sesuatu ikon yang betul-betul dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan gitu ya? Kenapa dibutuhkan? Kita lihat buffer zone di area-area dam, di area-area air minum masyarakat Batam itu banyak yang rusak. Iya. Terakhir Betul, kita bisa melihat di Muka Kuning, walaupun sudah hujan, tetap ya. hujan sebulan airnya nggak naik. Itu kenapa? Karena pohon-pohon yang ada di penyangganya itu mulai rusak. Nah, berangkat dari itu kita mulai untuk dengan kawan-kawan ya, kita mulai untuk berembukan nih, gimana nih kondisi Batam seperti ini, nggak mungkin dong kita menunggu yang lain ataupun yang lain mungkin bergerak dengan caranya gitu ya, kita juga harus melakukan aksi. Nah akhirnya untuk komunitasnya sendiri di 2015 ya, itu pada saat terjadinya badai El Nino ya, saat itu kita mulai bergiliran dapat jatah air.
2012 ini ya Pak. penyebabnya apa sih sebenarnya gitu kan? Kok orang Batam mau mati kehausan apa gimana gitu kan. Nah akhirnya kita bersama kawan-kawan berkomitmen untuk melakukan gerakan penghijauan kembali ya, dengan harapan ketika buffer zone dapat tumbuh hijau kembali, air akan dapat kembali berjalan dengan normal. Walaupun waduk yang ada di Batam ini waduk resapan tanda hujan. Ada hujan ya, hanya tergantung hujan ya. Hujan. Cuman fakta membuktikan bahwasanya sudah beberapa waduk, diantaranya itu yang kita lihat di Muka Kuning itu. Muka Kuning ya. Walaupun hujan tetap, tapi airnya tetap nggak naik-naik. Nah, itu kenapa? Ternyata zonanya itu sudah mulai kosong dari pohon. Ada yang terbakar, ada yang dirusak dan segala macamnya gitu kan. Iya, Pak, kawan-kawan tadi siapa maksudnya, Pak? Nah, kawan-kawan yang dimaksud itu ya kawan-kawan komunitas masyarakat yang tergugah. Tergugah. Ada dari macam latar belakang, dari tukang bangunan nggak ada masalah, saya sendiri ini tukang servis lah bahasanya itu ya, tukang servis. Ada kawan-kawan dari mahasiswa dan segala macam. Nah, akhirnya itulah yang kemudian mempelopori untuk kita memulai gerakan penanaman pohon. Nah, seiring berjalannya waktu, tentunya kita nggak hanya cukup untuk sekedar menanam aja. Mungkin kalau untuk menanamnya sendiri sudah ada ya pihak-pihak lainnya juga fokusnya di penanaman. Akhirnya kita melakukan kegiatan kampanye, diantaranya ke sekolah-sekolah, sempat ke kampus ya, ke Politeknik kita pernah masuk, ke waktu itu di 2015 ke Universitas Batam, Internasional Batam ya, untuk melakukan kegiatan penyadartahuan. Jadi kita ini pohon ini ketika orang sudah mulai paham apa pentingnya pohon ini bagi kehidupan, tentunya mereka akan melakukan aksi. Nah, untuk melakukan aksi itu perlu mereka sadar secara personal dulu. Apa sih pentingnya pohon? Kenapa harus pohon? Mungkin bisa diturunin bentar Pak, ini maskernya biar kelihatan. Pak Zul, biar orang tahu nih. Siapa orang di balik maskernya. Kubina. Biar kelihatan nanti di jalan mungkin Pak mau beli bibit pohon gitu. Boleh Pak. Berarti kalau Kubina ini tadi kalau Bapak bilang berangkat dari krisis air. Iya, kondisi awalnya begitu. Dari 2012 berarti Pak. 2015 kalau untuk kita berkumpul. Sebelumnya kawan-kawan yang lain sudah melakukan aksi personal gitu kan. Nah, akhirnya kita koleks supaya gerakan kita itu lebih terukur lagi. Aksi konkretnya itu apa? Aksi konkretnya kita menanam dari 2015 hampir di seluruh dam di Batam, di Sungai Harapan. Nanam apa? Pohon apa, Pak? Bermacam-macam. Oke, pertanyaannya karakternya yang penting pohonnya punya postur yang besar, rindang dan punya perakaran yang kuat. Dan itu sementara kita anggap sebagai pohon yang akan membantu nantinya dalam membantu proses terjadinya siklus alam. Pak Zul, pencegahan erosi dan Iya, sebagainya. saya penasarannya malah gini, kita kalau ngomong nanam kan Pak Zul harus menyiapkan bibit, ya kan? Terus kalau mau bibitnya dari mana? Terus biayanya, duitnya dari mana untuk beli bibit itu? Gimana Pak itu? Nah itu pertanyaan yang sering ya ditanya orang, dari mana sih uangnya gitu pasti. Nah, persepsi lama dalam pandangan umum masyarakat itu bahwasanya begitu. Setiap kegiatan itu mahal. Kita telusuri lagi mahalnya tuh di mana sih gitu kan. Ngadain bibit, orang tua kita dulu tuh nggak pakai uang pun bisa nanam. Tapi kok kita sekarang semakin banyak uang, sekolah semakin tinggi kok makin jawaban ternyata bukan di situ gitu kan. Bukan di situ gitu kan. Jadi ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil mungkin ya. Seperti halnya di Batam ini, di pinggir jalan itu kita lihat ada banyak pohon-pohon yang berkualitas, yang bibitnya bisa kita pungut lah istilahnya, kita ambil jatuh seperti halnya ini ya yang saya ini kita itu bibit Pak?
Ini bibit mahoni. Ini pohonnya ini baru sekitar 3,5 bulan atau 4 bulan ini ya. Ini 3 bulan umurnya, Pak? Iya, 3,5 bulan. Kalau sudah 5 tahun bisa lebih besar dari gedung ini. Oh, ini bibitnya, Pak? Iya, ini bibitnya, Pak. Mahoni. Mahoni apa, Afrika. Pak? Mahoni Afrika. Oh, bibitnya tipis gini ya? Tipis sekali. Kok kayak sangat ini kecil. kikisan kayu batangnya ya, Pak ya? Iya. Sangat kecil. Oh. Ini diambil dari apanya sih, Pak, maksudnya? Kalau tadi kan Bapak bilang kita kalau beli bibit pohon beli gitu. Tapi kalau Bapak bilang sendiri, kenapa kita harus beli kalau ini bisa ada? Kalau kita Bapak bisa bikin pembibitan ngebibit sendiri. kenapa harus Oh, jadi Pak Sul itu pembibitan sendiri bahkan, dengan mulai dari ini. Ya, seluruh masyarakat yang ada di Batam juga bisa bibit sendiri. Mudah. Oke. Asal kita mau gitu. Tapi sebenarnya berarti dari pohonnya itu sendiri ya, Pak, dia. Iya. Nah, kita ambil dari pohon yang sudah besar, nanti kan sudah ketika berbuah, buahnya jatuh, kemudian kita bisa semai. Iya, luar biasa. Pak Sul, saya malah penasaran. Iya. Apa sih Pak Sul bawa pohon ke sini nih? Tulisannya nih, jika ada kesempatan tetap menanam. Apa nih? Tuh. Jadi ini kebetulannya pas ulang tahunnya Tribun ya yang ke-16 ya. Ya. Kita sengaja bawa bibit ya. Oke. Jadi kita sudah mulai membiasakan ketika setiap ada event, dialog, diskusi ataupun apa, kita membawa minimal 1 bibit untuk ditanam. Oke. Jadi ini untuk Tribun untuk kita tanam. Untuk Tribun. Oh iya. Kita serahkan untuk Tribun. Berarti kita harus tanam ini ya, Pak. Iya dong. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak. Sul. Jadi istilahnya tuh kita itu tidak sedang mengambil ketenaran dari tanaman, tapi tanaman itu sendiri memang kita butuhkan. Ya. Kita butuhkan itu. Kita butuhkan. Ini proses Sebagai pengganti oksigen ya di kawasan industri kita ini yang sudah mulai ini ya banyak industri. ini kalau jadi pohon berapa lama, Pak, jadinya? Pas jadi pohon ini jadi pohon ini udah. Iya, belum, Pak. Masih Ini jadi kecil. tadi umurnya 3-4 bulan. Iya. Kalau dia udah sampai gede itu bertahun-tahun ya, Pak? Iya. Masih Menunggu. masih Nah, lama. saya sengaja membawa bibit ini 2 gitu Oke. kan. Oh, kalau ini apa? Ini untuk mengasih tahu kepada kawan-kawan bahwasanya pohon itu mengalami proses juga sebagaimana kita proses gitu ya. Mulai dari bibit apa yang kita lihat tadi kecil, kemudian mereka bibit-bibit itu tumbuh, membesar, kemudian membesar lagi dalam waktu. Itu perlu proses gitu kan. Perlu proses. Nah, ini sengaja kita bawa 2 bibit yang berbeda. Ini kebetulan bibit ikonik di markas kita ya. Apa tuh, Pak? Di Gubina. Apa namanya, Pak? Ini kalau ada yang bilangin Oliana Super apapun itu Oliana Super. Iya. Buah cukup besar dan perakarannya cukup kuat gitu kan. Dan punya biji. Kenapa kita juga budidayakan bibit ini? Karena kita melihat di tempat kita sendiri itu burung-burung juga berdatangan ketika musim buah ini. Nah, artinya itu tidak hanya membawa manfaat kepada manusia ataupun lingkungan yang di air darat itu ya. daratnya, tapi juga bagi hewan-hewan lain, burung, tupai, bisa mengambil manfaat. Iya. Tapi kalau Pak Zul emang yang mencetuskan dan pelaku sejarah pendiri lah maksudnya dari si Gubina ini. Kita nggak bilangin pencetus ataupun itu karena kita berangkat dari bersama komunal gitu ya. Secara komunal itu artinya hasil dari kesadaran bersama. Saya nggak bisa bilangin saya pencetusnya atau yang lain pencetusnya, tapi kita mendefinisikan ya bahwasanya ini berdiri dari kesadaran kita bersama. Tapi kan Bapak dari teknik lingkungan. Bukan teknik lingkungan, teknik apa tadi? Komputer. Nggak ngerti nih soal pohon-pohon gitu. Kecintaan dengan pohon maksudnya harus kita menanam itu munculnya dari kapan, Pak? Iya, dari kapan? Dari mana kok bisa suka pohon? Kalau saya secara pribadi gitu ya, orang tua saya juga walaupun terakhir menjadi seorang pengajar guru, sebelumnya juga seorang petani gitu. Jadi kita juga dibesarkan dari seorang petani dan itu akhirnya juga melihat kondisi-kondisi terakhir di kota kita ini, akhirnya ya kita berkumpul dengan kawan-kawan. Iya. Dan itu belajarnya
Ya, ini ya Pak? belajarnya Mengalir aja. mengalir, baca referensi dari sana sini, jurnal, bagaimana proses ini terjadi, proses siklus alam dan segala macam, belajar lagi lah dari awal. Dan sekarang pun kan nggak terlalu susah ya kalau untuk belajar masalah teknis ya, kita sudah punya media yang Ada Google ya. Ada Google. Iya, nyari apa aja bisa di situ ya. nggak ada Google, dan kita juga ada kawan-kawan lain yang juga mungkin lebih mahir dari kita. Kita nggak perlu malu untuk berguru kepada orang yang lebih paham dari kita. Mungkin kita tanyakan kenapa jika ada kesempatan tetaplah menanam andai pun besok kiamat. Bisa dijelaskan nih. Apa nih maksudnya? Kenapa besok Ini kiamat tapi kita kebetulan. harus menanam? Jadi ada 3 fragmen ya, 3 kesempatan, 3 penggalan kata ya. Iya. Kesempatan itu berkaitan dengan waktu. Oke. Oke, betul. Kesempatan itu waktu. Mungkin semua orang, termasuk kita semua ya, pasti punya waktu. Semua kita punya waktu yang sama, di hari yang sama, bahkan di kota Batam ini dengan udara yang sama. Nah, waktu yang kita gunakan itu, bagi sebagian kita yang menganggap bahwasanya kebaikan itu harus diimplementasikan, ya salah satu bentuk cara kita mengimplementasikannya salah satunya itu dengan menanam pohon. Pohon ini kita anggap sebagai ikonik pengaktualan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengaktualisasikan menanam ya. Menanam itu kan udah ke aksi ya, gitu ya. Jadi ketika kita punya masih ada kesempatan, kita tetap harus melakukan aksi, berbuat. Kenapa kita pilih pohon sebagai ikoniknya? Kita menganggap ini sebagai sebuah simbolik universal. Simbolik universal artinya mau agama apapun, mau mazhab apapun, mau keyakinan apapun, tetap mengambil manfaat dari pohon. Mau dia itu pejabat, mau dia masyarakat biasa, mau orang kaya, mau orang miskin, tetap butuh pohon. Oksigennya. Betul. Kalau seandainya terjadi longsor, masyarakat. Terjadi kekeringan juga masyarakat. Artinya universalitas dari pohon itu kita ambil filosofinya, gitu. Kita ambil filosofinya. Nah, besok kiamat itu sebagai analogi kita, walaupun banyak yang rusak ataupun besok terjadi kehancuran dan segala macam, kita tetap optimis. Jadi yang bisa menanam tuh orang-orang yang punya kesempatan sekaligus orang yang optimis. Kalau kita nggak optimis, kita nganggap paling sudah rusak ini semua, biarin aja. Gitu. Jadi masih ada rasa walaupun masih udah rusak nih, tapi jangan kita biarin aja ya. Oke, Pak, selain menanam, apakah ada kegiatan yang dilakukan Kubina selain itu? Ada. Apalagi tuh Pak? Salah satunya di samping tadi penyadaran dalam bentuk kita membuat forum-forum diskusi, baik itu dengan para akademisi, mahasiswa ataupun juga masyarakat umum. Kita juga melakukan ada kegiatan yang namanya itu salah satunya itu kegiatan sapa. Apa tuh Pak? Sapa. Menyapa itu. Apa Pak? Sapa itu sebenarnya menyapanya iya, gitu kan. Okay. Tapi lebih kita singkat itu dengan sarapan pagi. Apa nih? Jadi masih nggak ada hubungannya dengan menanam. Kita sudah mulai berkumpul ya. Kemudian mulai muncul ide-ide di kawan-kawan itu. Bahwasanya di pinggir-pinggir jalan itu ada loper koran, ada tukang gali parit, ada pemulung-pemulung yang kadang-kadang pagi itu ketika mereka mau memulai kegiatan itu belum sarapan. Nah, kegiatan itu juga dimulai dari kesadaran. Kenapa saya mulai dari kesadaran? Orang-orang yang mendonasikan dalam tanda kutip gitu ya. Dalam tanda kutip itu kita ibaratnya makan satu piring, kita bagi 2, separuhnya untuk kawan-kawan kita. Jadi begitu aja, siapa aja yang selagi kita masih bisa makan, ataupun biasanya kita makan misalnya suatu piring besar, kita bagi 2. Jadi akhirnya kegiatan itu kita jalankan keliling ya. Keliling dulu Simpang Jam, ke daerah-daerah daerah-daerah TPS gitu ya, yang banyak pemulung-pemulung, saudara-saudara kita di sana. Nah,
kita bagikan. Sarapan pagi, ada sapa, ada salamnya gitu. Ada Sapa, sapa, salam. sarapan pagi, ada sarapan malam, makan malam lah mungkin dia. Sarapan Porsinya mungkin ya sama seperti yang kita makan, nggak berbeda gitu kan. Jadi gerakan-gerakannya itu ya gerakan-gerakan organik seperti itu aja, gerakan yang mengalir. Gerakan yang mengalir Saja. Iya. Terus kemudian di tahun-tahun berikutnya kita juga mulai melihat beberapa tempat ibadah ya, tempat ibadah ada persoalan-persoalan lingkungan, mulai dari di parit-paritnya yang ada genangan air, terus kemudian masyarakatnya terkena demam berdarah. Nah akhirnya kita juga memulai sebuah program yang namanya itu bersih-bersih rumah ibadah. Oh, Bersih-bersih ada ya. Bersih-bersih rumah ibadah. Oke. Bersih. Itu biasanya Itu setiap apa, Pak? Setiap kita lakukan di saat hari-hari libur. Karena yang lain ya, kalau dulu di hari Minggu ya kita lakukan bersih-bersih rumah ibadah, juga melibatkan masyarakat setempat. Ya. komunitas Kubina itu anggotanya berapa, Pak? Hari ini? Kalau saya ditanyain masalah anggotanya ya, anggota tetap ya mungkin dia Anggota sekitar 10 apa 15 orang saja, sedikit. Sedikit aja ya. Iya. Iya, tapi sedikit tapi yang dihasilkan luar biasa. Iya, yang dikerjakan maksudnya yang dilakukan itu loh. Nggak cuma nanam pohon tapi juga bagi-bagi makan ya Pak ya. Tadi sarapan dan juga dan bersih-bersih juga. Walaupun di perjalanan kadang ada pasang surutnya, dalam arti yang kata yuk mungkin bisa jadi di satu waktu kita juga lagi kayak sekarang ya kondisi lagi kurang bagus ya, sedikit kita programnya. Nah itulah mungkin enaknya kita melakukan sebuah kegiatan berdasarkan gerakan-gerakan organik, kesadaran gitu kan. Nggak ada target tertentu yang kita capai, nggak ada laporan-laporan yang harus kita kerjakan, itu mengalir begitu saja. Gitu. Oke. Kalau kedepannya memang si Kubina ini mau diapain Pak? Maksudnya mau dibawa kemana gitu? Karena tadi Bapak karena Bapak ini tadi bilang organik. Tidak ada apa yang mau dilaporkan apa. Nah sekarang nih tujuannya mau dibawa kemana nih si Kubina ini? Ya selagi masih ada mungkin di lingkungan kita persoalan-persoalan, dalam waktu itu juga kita akan berusaha dengan kawan-kawan untuk kira-kira kita bisa ambil andil nggak sih dalam bagian itu gitu aja. Bisa ambil bagian nggak sih, begitu aja. Iya. Ya Pak, saya masih penasaran yang tadi nanam pohon di daerah-daerah dam ya. Daerah dam. Yang daerah-daerah resapan air mestinya harusnya ada pohon tapi nggak ada. Itu kan kayak kalau kemarin kita lihat berita kan di dam-dam kayak misalkan di dam Duri Angkang. Duri Angkang itu kan banyak yang rusak. Maksudnya kerusakan ininya tuh, vegetasinya tuh besar gitu, luas gitu loh. Itu kan butuh, kalau benar-benar mau ditanamin itu kan butuh bibit yang banyak sekali. Iya kan? Selama ini untuk mewujudkan tadi semangatnya teman-teman Kubina, Pak Zul gitu, untuk bisa nanam lagi di situ kan butuh waktu, research luar biasa. Selama ini research, maksudnya sumber daya, tidak hanya tenaga. Saya malah bayangkan ini 10 orang aja gitu loh. Nah, apakah ada membangun kerjasama misalkan dengan BP Batam, dengan pemerintah atau dinas lingkungan atau mungkin dengan swasta gitu. Apakah ada Pak untuk membangun kolaborasi seperti itu dengan dalam artian kan begini, kita di Batam ini nggak sendiri gitu kan. Ada pihak-pihak lain yang juga melakukan kegiatan yang sama, dan mungkin juga ada komunitas-komunitas lain di luar yang juga melakukan kegiatan yang sama. Komunitas bersepeda misalnya, komunitas pencinta alam lainnya gitu kan. Nah, mereka melakukan juga kegiatan yang sama. Kolaborasi yang kita lakukan selama ini dalam artian kolaborasi, ayo kita sama-sama, kalau seandainya ya ini sesama komunitas misalnya, seandainya komunitas lain ini memerlukan misalnya bibit, sementara kita punya bibit, stok bibit. Oke. Ya, ayo kita tanam bersama. Oh. Ayo kita tanam bersama gitu ya. Iya. Nah,
ada mungkin sesuatu yang mungkin spesial dari dari gerakan kita ini gitu kan. Gerakan kita ini karena menitik beratkan kepada gerakan masyarakat, swadaya masyarakat gitu kan. Kita menekan seminimal mungkin bentuk-bentuk event-event seremoni. Karena itu kita anggap sebagai sesuatu bagi kita ya, mungkin bagi yang lain mungkin diperlukan gitu. Bagi kita sesuatu yang masih belum kita perlukan gitu kan. Maksudnya karena event seremoni misalnya menanam 1.000 pohon. 1.000 pohon kalau kita hitung, mungkin kalau kita semai 3-5 orang pun bisa menanam ataupun 1.000 pohon. Itu. Tapi ketika itu dengan biaya yang cukup murah gitu ya, dengan biaya yang cukup murah ya. Tapi ketika itu dilakukan dengan seremoni, biaya panggung, biaya dekorasi, nah itu kita belum kayak gitu, panggung, dekorasi, datangkan. Coba kalau untuk beli bibit ya, kalau kita pikirannya masih segitu ya. Iya, kita daripada buat seremonial besar-besar itu, buat beli bibit malah lebih banyak lagi Pak ya, nggak hanya 1.000 ya, malah mungkin jadi 10.000. Iya benar. Ya kan untuk biaya pembibitan misalkan. Jadi namun kita tetap mensupport kawan-kawan lain yang melakukan kegiatan yang sama. Tentunya dengan kita menghimbau kita jangan terlalu membesarkan kuantitasnya. Itu penting gitu kan. Tapi pastikanlah misalkan setiap satu pohon yang kita tanam itu kalau bisa tumbuh. Oke. Nanam 1.000 pohon. Yang tumbuh cuma 3. Setahun 2 tahun lagi. Yang kamu tanam 1.000 tuh yang mana? Iya. Banyak yang bingung ketika ya. ditanyakan. Iya. Tapi kalau kita paling nanam seminggu karena kita sedikit ya nanam 10, nanam 20 gitu kan. Tapi kita belajar bagaimana supaya proses tanamnya itu baik gitu kan. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan optimal. Tapi dari Kubina ini bibit pohonnya memang maksudnya dijual juga kah ke umum, ke publik? Khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menanam di hutan dan sebagai penghijauan catchment area ya, waduk air minum, itu kita nggak pernah menjualnya. Mungkin ada dari personal kita ya, personal kita melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin membibit bibit buah yang sifatnya mungkin ditanam di rumah, ya itu mungkin kita jual ya, mungkin sebagai untuk pengganti polybag apa segala macam. Tapi kalau khusus untuk tanaman-tanaman yang sifatnya sebagai proses rehabilitasi hutan itu kita nggak jual belikan. Tidak berjual belikan. Ya. Oke. Tapi kita bisa minta. Bukan maksudnya kita pengen tergantung menanam. Kalau kamu tanam di rumah ya mestinya kamu kasih ke Pak Zul lah. Tapi kalau kamu tanam ke Duriangkang sana, bantu Pak Zul itu. Atau memang bibitnya hanya untuk internal saja Pak? Bukan? Tidak. Enggak ya, bisa juga ya. Justru kita juga sadar bahwasanya kita terbatas, personil kita terbatas. Dengan misalkan adanya komunitas lain ataupun mungkin katakanlah semacam kayak karyawannya Tribun pengen melakukan penanaman di misalnya zona-zona buffer zone juga, kita berikan itu sama saja dengan dengan kita juga andil melakukannya gitu. Jadi kita juga sadar inilah gitu. Kita ini sedikit, kita ini orangnya jumlahnya nggak banyak gitu kan. Jadi siapapun mungkin yang punya keinginan untuk itu ya silakan. Bagian pembibitan itu spesialisnya saya bawa nih, ada Pak Iwan itu ya. Pak Iwan nih ya ahlinya spesialis pembibit. Ya, beliau ini spesialis pembibitan. Kalau Bapak spesialis? Saya cuma paling wirawiri sana sih. Iya. Sejauh ini, selama ini Pak, sejak Kubina berdiri ya di Batam, kira-kira sudah berapa pohon yang ditanam Pak? Kalau jumlahnya kira-kira perkiraannya dari 2015 itu dari database kita itu sekitar 12.000 sampai 12.000-an lah. 12.000 ya? 12.000-an pohon. Iya. Kita agak banyak di tahun-tahun 2015 awal itu ketika kerusakan sangat masif ya. Kemudian di mana itu Pak? Di Sungai Harapan, Dam Sungai Harapan. Dam ya. Dam Muka Kuning kita pernah nanam. Dam Duyangkang. Terus yang paling sering itu di Dam Sayur Adi. Iya. Kalau ngomong skala prioritas
daerah-daerah di Batam yang memang butuh penghijauan memang daerah dam, Mbak ya. Daerah dam. Iya. Karena ya Batam ini sangat tergarung air. Efeknya juga betul. untuk masyarakat umum Iya, gitu ya. iya. Soalnya tadi saya mau nanya, selain dam ada nggak sih Pak nanam di mana itu? Ada ya? Ada kita juga? di pulau-pulau terluar, bisa nanam mangrove kita juga ada. nanam mangrove ya. Nanam mangrove seperti di belakang Padang kita pernah juga ke Pulau Nipah dengan bersama Dan Lanal itu ya. Oke. Itu ulang tahun kita ke 1 kalau nggak salah 2016 bersama Dan Lanal di perbatasan ya, di perbatasan negeri kita. Iya. Bikin ini juga, pembibitan bakau juga Pak? Ada. Oh ada juga? Ada di belakang Padang. Enggak, Kubina bikin bibit bakau juga? Oh iya, bakau itu kan sebenarnya nanam yang paling enak. Nanam paling enak ya tinggal ditancapin. Oh, enggak kan biasanya itu kan apa namanya nama bibitnya, kalau bakau itu apa namanya istilahnya? Bonggolnya. Bonggol. Itu kan kan perlu dibibitkan dulu kan, maksudnya ada. Ya banyak metode yang dipakai untuk beberapa orang yang ingin melakukan penanaman di daerah-daerah lain itu dilakukan proses pembibitan di dalam polybag dulu. Cuman kalau kita cari yang lebih praktisnya, di mana misalkan ada hutan bakau, terus kemudian di sana misalnya terjadi kerusakan, kita langsung tanamin. Dan pohon-pohonnya sampai sekarang ya udah cukup tinggi-tinggi yang kita tanam di tahun 2015 yang kita tanam langsung gitu loh. Kita tanam langsung tanpa polybag. Ya, tapi kalau untuk ditanam di daerah-daerah lain yang butuh mobilisasi misalnya kan migrasikan kemana mungkin diperlukan gitu kan. Tapi kita memilih tidak gitu kan. Memilih untuk melakukan pembibitan di zona yang paling dekat yang kita tanam, sehingga bisa menghemat kos-kos yang dikeluarkan. Terus kemudian kita nggak perlu di polybag lagi ya. Pak, kalau untuk yang di mana di dam gitu, pohon apa yang paling banyak harus ditanam gitu? Kan dia ciri-cirinya sebenarnya kalau untuk daerah-daerah dam itu ya, kita bisa kalau secara gampangnya mencontoh kembali hutan yang masih utuh. Kenapa saya bilangnya mencontoh kembali gitu kan? Jadi artinya tanaman-tanaman yang ada di sekitaran dam itu yang masih utuh. Memang masih ada yang utuh? Ada yang masih di Seladi itu masih agak sedikit terjaga walaupun arah ke selatannya sana itu sudah mulai mulai kebakar ya. Kebakar dan ada pengolahan lahan gitu ya. Itu dengan cara mencontohnya. Salah satu mencontohnya itu dengan memindahkan ya bibit-bibit yang kadang berserakan di bawah pohon indukan besar. Kenapa kita pindahkan gitu kan? Kenapa kita pindahkan? Karena berdasarkan pengalaman kita di lapangan, bibit-bibit yang berada persis di bawah pohon indukan yang besar nggak bakalan bisa tumbuh besar. Jadi ketika kita pindahkan dia akan tumbuh kembali. Namun ada beberapa bibit yang memang kita datangkan juga seperti bibit tambahkan gitu ya, bibit mahoni Afrika ini karena karakternya besar dan cepat besar gitu ya, dan juga rindang. Terus kemudian beringin. Bambu juga ya? Di area biasanya pinggiran sungai gitu. Pinggiran sungai yang masuk seperti kayak ke Duriangkang itu kan ada aliran sungai yang masuk gitu ya. Sebagai filter lah ya. Filter. Pak, ini yang dekat-dekat ini apa? Lagi ada program apa di Kubina sendiri? Ini kan tanggal 16 ini ya tanggal 15 Pak. Ini tanggal 15 ya. Besok ini hari ozon ya. Nah, hari ozon kita itu dengan kawan-kawan mungkin akan mengkampanyekan kondisi-kondisi pemanasan global gitu kan. Dan ujung-ujungnya nanti ke pohon ini lagi baliknya. Apapun itu temanya nanti baliknya ke tanam pohon lagi gitu kan. Nah, itu nanti akan kita barengi dengan penyisipan pohon-pohon di area yang sebelumnya sudah kita tanam dan belum maksimal gitu. Iya. Pak Zul mungkin bisa semangatilah teman-teman di Batam, masyarakat di Batam untuk mengajak yuk menanam pohon gitu ya. Yuk peduli dengan lingkungan. Peduli dengan lingkungan. Boleh Pak. Iya. Kasih inilah
ajakan lah, mumpung kita live gitu di. Jangan tebang pohon gitu. Iya. Sebenarnya pertama saya pengen mengajak diri saya sendiri dulu gitu kan. Mengajak diri saya sendiri dulu supaya tetap bisa berkomitmen gitu kan, sesuai dengan kemampuan gitu kan. Dan begitu juga mungkin dengan kawan-kawan yang lain juga menyesuaikan kemampuannya gitu kan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak cara yang bisa kita tempuh untuk kita bisa menanam pohon gitu kan. Kalau seandainya kawan-kawan di Batam ini sudah tidak menemukan belum menemukan komunitas, bisa berkomunikasi dengan kita nanti kalau seandainya melakukan kegiatan-kegiatan penanaman. Intinya kalau kita bisa bersama-sama melakukan penghijauan terkhusus ya, kalau di gerakan kita di catchment area waduk air minum itu kan, itu mudah-mudahan ke depan harapan kita itu waduk kita tetap airnya akan terjaga kualitasnya, tetap terjaga kuantitasnya juga ketika di musim kemarau nggak banyak penguapan, ketika di musim hujan nggak langsung habis ke laut gitu kan, karena salah satu fungsi pohon kan juga meresap air bawa hujan. air bawah Air tidak langsung jatuh, air hujan tidak langsung jatuh ke tanah, jatuh secara perlahan sehingga akhirnya dia bisa menyerap ke tanah, sehingga secara perlahan juga walaupun musim berubah nanti air-air yang di tanah itu bisa masuk lagi ke dalam zona yang lebih rendah dam. Ya itu harapannya. Oke, Tribuners. Wah, seru luar biasa ini ya, komunitas ini ya. Saya langsung kalau ngomongin pohon langsung merasa adem gitu, Pak. Iya, benar. Jadi dingin tiba-tiba nih. Iya, dingin gara-gara ada Pak Sul dari dingin ya. Iya, dingin. Dari tadi kita kekenyangan bawain roti, ini bawain pohon. Pak, kenang-kenangan kalau ini gantian. Nanti ketutupan, Pak. Gantian. Ya, kita nggak bisa ngasih sesuatu yang berharga Pak. Kalau Pak Zul ngasih kita pohon kayaknya lebih luar biasa ya. Lebih luar biasa. Tapi paling kita bisa tapi paling enggak kita hari ini bisa menyampaikan semangat Pak Zul ke masyarakat Batam, ke teman-teman dengan berbagi nih di live ini ya. Semoga teman-teman dan masyarakat di Batam juga banyak yang peduli seperti Pak Zul. Ya. Terima kasih Pak. Jika ada kesempatan tetaplah menanam andai pun besok kiamat. Saya mengutip apa yang Pak Sul bawa di situ dan ini jadi poster kenangan dari kami, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak ini. Terima kasih. Ya, Pak Jul. Spesial. Ini sebenarnya lebih cocok ditujukan ke kawan-kawan saya. Ya. Kalau nggak kita titip, Pak. Titip buat kawan-kawan. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih, semoga Kubina juga terus menginspirasi, terus melanjutkan inilah peduli lingkungan ini ya. Iya. Oke. Dan kalau perlu kapan-kapan Tribun siap kolaps lah. Iya. Bahasanya orang sekarang kolaps. Iya. Kolaborasi. Kita dukung lah semangat seperti Pak Zul ini, sama teman-teman Kubina ya. Atau nanti kita makanya kita undang. Kalau yang tahun lalu kita kolaborasi untuk berbaginya ada bibit pohonnya ya Pak ya. Iya. Nah, tapi memang tahun ini kita lebih ke alat peralatan sekolah, buku dan sepatu gitu. Iya. Kapan-kapan kita bisa kalau sama-sama kita ulang nanam. Tahun kita tahun depan kita nanam lagi ya. Nanam pohon. Iya, tuh Pak. Iya, donasinya dipakai untuk beli pohon. Beli bibit. Iya, betul. Boleh juga, menarik. Oke, Tribuners, masih lanjut sampai jam 11 ya. Suara kita masih ada lagi ya. Nah, ini sisa-sisa suara masih kita pertahankan. Oke, Tribuners, kita istirahat bentar ya. Nanti ketemu lagi, ini aduh seru banget nih, cewek masih muda. Pokoknya bagus. Mainannya ikan. Nah itu kata kuncinya. Cewek masih muda, mainannya ikan. Iya. Aduh, siapa dia? Saksikan setelah ini ya. Iya. Dah.